Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bisa bertahan dalam menghadapi setiap pukulan dari musuh-musuh kami. Karena Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau gada dan tongkat kami. Berbicaralah kepada kami semua. Urapi dan pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira, sekalipun kita menghadapi di sekitar kita segala macam situasi yang tidak menentu, situasi yang membuat kita berduka cita, situasi yang membuat kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa dalam rumah tangga, dalam keluarga. Itu semua disebabkan karena hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan lagi kita yang hidup. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan, mari baca, kita ulangi, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kebenarannya. Ini kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri hidup setelah aku terima Yesus. Setelah aku ada di dalam Yesus, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari katakan bersama-sama, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Haleluya. Katakan sama orang, lihat sama orang yang di kiri kanan saudara. Satu sisi aja lah, jangan lihat kiri kanan, bingung saudara. Coba lihat ke satu sisi yang terdekat kepada saudara, berkata, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Kristus sekarang hidup di dalam aku. Haleluya. Jadi Kristus ada di dalam kita, bukan mati saudara. Kristus hidup di dalam kita. Itu sebabnya hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kita kan sekarang hidup kita itu di dalam daging. Makanya kita masih mau buat dosa, masih bisa marah, sakit hati, cemburu. Ya kan? Masih bisa menghadapi semua yang daging. Keinginan daging, Galatia pasal 5 ayat 19. Keinginan daging telah nyata, yaitu seterusnya dan seterusnya, nanti di rumah baca. Masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan,
aku nggak tergeletak. Sekalipun aku jatuh, aku tidak tergeletak. Kenapa? Karena sekarang hidup yang kuhidupi bukan lagi aku sendiri, tapi sekarang Kristus hidup di dalam aku. Sehingga ketika timbul keinginan aku untuk berzina, kebetulan uang banyak ini. Ya kalau nggak ada uang ya mau buat zina kayak mana, nggak bisa bayar kan. Tapi kalau bayar punya uang, ya kan? Kalau uang banyak, pencobaan kan banyak datang kepada orang yang banyak uang. Kalau nggak ada uang ya duduk diamlah, termenung. Tapi kalau berkat itu lagi banyak, nah disitulah pencobaan datang. Tetapi karena Yesus sekarang udah hidup di dalam aku, Yesus mulai berbisik, anakku, aku ada di dalam kamu, jangan lupa. Kita dibuat seperti kadang-kadang perasaan gak enak, dibuat seperti gemetar, dibuat seperti macam-macam saudara. Cara Tuhan mengingatkan untuk kita tidak lanjut melangkah ke tempat-tempat seperti itu. Tetapi ketika kita paksa terus, feeling yang daripada Tuhan itu lama-lama biar hilang. Dan itulah yang bisa membuat engkau akhirnya hidup di dalam dosa. Beda jatuh di dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Ada uang tergeletak. Satu ini ya. Engkau bisa mengambilnya, tapi engkau tahu itu bukan milikmu. Roh Kudus mulai berbicara kepada engkau. Jangan pula engkau ambil habis itu minggu kau bersaksi, oh puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika aku berjalan di kantorku, makin jelas, ada kulihat uang tergeletak. Oh, aku tahu itu berkat Tuhan bagiku. Aku tahu itu berkat Tuhan bagiku. Aku lagi butuh uang. Oh, aku yakin itu kiriman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Wah, dibuatnya rohani pula, Tuhan Yesus baik, saudara. Haleluya. Ketika engkau temukan yang seperti itu, harusnya kalau itu di dalam kantor tempat ramai, angkat dan tanyakan dulu sebelum kau mengklaim itu berkat Tuhan yang jatuh dari surga. Ini uang siapa? Ini uang siapa? Saya beberapa kali mendapatkan rezeki durian jatuh seperti itu. Orang sudah masukkan kartu uang ke ATM, udah ambil uangnya, dia lupa kartunya masih di dalam, dia belum keluarkan, saudara. Saya bisa melanjutkan menguras uang dari situ. Tapi kemudian saya panggil satpam. Saya tanya, siapa tadi di sini? Oh, ada ai-ai orang tua. Oh ya, coba kejar dulu, mana tahu belum jauh. Wah, dia tunduk berulang kali. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Saya nggak tahu berapa uang di dalam.
Ngapain kita cek berapa uang di dalam? Tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita, itu bukan milikmu, jangan kamu ambil. Apalagi waktu kita membutuhkan, ya kan? Wah, perlu uang. Barang-barang yang ada di komplek gereja ini milik gereja. Dan sebagai pemimpin di gereja ini, kalau saudara menemukan sesuatu, saudara tanya kepada saya. Jangan bilang, wah ini nggak diperlukan, masuk, kemudian dibawa. Saya mau ingatkan saudara, hati-hati lebih-lebih mengambil barang yang punya gereja. Kutuknya besar saudara. Saya nggak takut-takuti, tapi ini kenyataan. Barang yang menjadi milik Tuhan, saudara ambil, hati-hati dengan kutuk. Hati-hati. Di dalam rumah Tuhan ada orang mencuri. Hati-hati saudara. Jangan mencuri di dalam rumah Tuhan. Dosa. Tuhan ada di dalam ruangan ini. Memang dosa di mana-mana itu sama saja dosa. Tapi ketika di dalam hadirat Tuhan, saudara ketangkap basah, aduh, sedih, kasihan dengan hidup saudara. Itu sebabnya banyak orang yang hidupnya terpuruk, gak ada kebangunan di dalam kehidupannya saudara. Bahkan ada orang-orang yang pendoa, dia rajin berdoa, berjam dia bisa berdoa, tapi ada satu bagian dalam hidupnya, dagingnya, mau mengambil. Pendoa bisa begitu Pak? Bisa, kenapa? Hidup yang kita hidupi masih di dalam daging. Yang berdoa siapa? Roh. Rikabarakoroboriyanda rabasi. Oh, bahasa roh yang luar biasa. Tapi istri 5. Bisa Pak? Bisa. Kenapa? Kita masih hidup di dalam daging. Itulah gunanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, untuk mengingatkan kita senantiasa. Ada lampu kuning yang membuat saudara kehilangan damai tiba-tiba. Mungkin saudara perlu bertanya, kalau tiba-tiba kehilangan damai, ada apa? Berarti ada yang salah dengan dirimu. Mungkin ada kesalahan yang telah kau lakukan. Tapi biasanya di awal, kalau engkau seorang yang berbahasa roh, punya kehidupan rohani, biasanya tanda itu seperti tiba-tiba ada rasa kayak dingin, keringat, kayak ketakutan. Tapi ketika engkau melanggar batas itu, melangkah melewati batas itu, kau izinkan dagingmu melewati titik itu, dia tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Dan kemudian dosa yang menguasai kehidupan kita. Dosa. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kehidupan kita. Kristus ada di dalam kehidupan kita untuk memberi kita kemenangan-kemenangan. Amin. Amin. Memberi kita kemenangan. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka solusi dari semua pergumulan-pergumulan kita itu akan jelas. Jelas sekali. Kita akan menjadi manusia yang baru. Kita bukan lagi orang yang sama. Sehingga ada orang-orang yang selalu berkata, ketika saya berkata, ayolah goyang sikit, nari waktu kau memuji menyembah. Enggak bisa Pak, ini saya Pak. Memang bawaan saya seperti ini.
artinya Yesus belum ada di dalam dirimu. Hati-hati. Kenapa? Karena Yesuslah yang membuat engkau bisa goyang. Hidup yang kau hidupi sekarang ini bukan lagi engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirimu. Engkau nggak perlu lagi diperintah oleh pemimpin pujian, ayo berdiri semuanya, ayo duduk semuanya. Kalau anak-anak mungkin harus seperti itu. Tapi dalam pertumbuhan iman, kita tahu waktunya saya mau berdiri menghormati hadirat Tuhan, saya berdiri. Di gereja ini tidak ada yang pernah melarang saudara. Saudara mungkin kalau ngintip lihat saya bebas saja. Waktunya sekalipun saudara duduk, pemimpin pujian gak ada suruh berdiri, saya berdiri menyembah Tuhan. Waktunya saya tersungkur menyembah Tuhan. Bukan karena saya orang berdosa saya harus tersungkur, enggak. Tapi karena waktu Tuhan hadir sebagai Raja, enggak mungkin saya berdiri, saudara. Enggak berani pandang kemuliaannya, saudara. Sehingga aku tersungkur. Pak dokter berapa kali pernah menyampaikan kesaksian tentang melihat wajah Tuhan. Biasanya wajahnya, matanya itu seperti api. Tapi kali ini Pak yang kulihat wajahnya enggak. Jadi ada waktunya Tuhan menyatakan wajahnya itu sejuk. Kita bisa bermain dengan dia. Ya. Tapi ketika dia hadir dengan ini, gak bisa selain tersungkur, saudara. Haleluya. Hidupku yang kuhidupi sekarang berbeda. Karena sekarang bukan aku sendiri lagi yang hidup. Tapi Yesus sudah hidup di dalam aku. Ada dua kehidupan di dalam diriku. Kalau daging ini mati, saudara. Daging ini kayak robot. Kalau roh ini gak bergerak, dia gak bergerak. Tapi seringkali kita diperdaya oleh iblis. Iblislah yang diam-diam menggerakkan daging ini karena dia sudah kontrol pikiran. Saudara, kalau yang suka nonton karton, apa namanya? Gabus itu apa? SpongeBob. Ada saingan daripada tuan apa? Ada makhluk kecil, plankton ya, yang kemudian mau mengambil alih, dia mau ambil restoran apa yang saudara, kemudian dia masuk ke dalam tubuh orang yang mau dikuasainya itu. Seperti itulah iblis. Merasuki dan kemudian dia kontrol. Beda sama Tuhan. Tuhan tidak mengontrol kita. Beda. Dia berbisik. Dia ingatkan. Tapi kalau kita langgar batas itu, biar dia pergi. Tapi kalau iblis enggak, dia kontrol. Sehingga kalau kita izinkan dia, terus dia berdaya. Tapi kalau saudara menyadari bahwa dagingku ini mati, dagingku ini tidak punya kuasa. Daging, diam kau. Kau sudah mati. Sekarang yang mengatur kehidupanku adalah Kristus dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kristuslah yang mengontrol kehidupanku dan kebenarannya.
Kebenaran inilah yang akan menolong kita mengalami breakthrough. Banyak orang berdoa, Tuhan biarlah terjadi terobosan. Terobosan tidak terjadi dengan doa. Terobosan terjadi dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Halo. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, terjadi terobosan. Oleh sebab itu, mari persiapkan dirimu, belajar. Ayo sama-sama kita belajar untuk bisa lebih memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih lagi.